Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kalau dimasukkan Inggris dan Portugis, itu mungkin lebih 400 tahun. Jadi ketika mereka menjajah, mereka bagi di kapling-kaplingnya Asia Tenggara ini. Inggris menjajah Hong Kong, Malaysia dan India. Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apa bedanya? Kalau Inggris, kepandaiannya ditinggalkan untuk negara yang dijajahnya. Dulu Malaysia belajar dengan kita, sekarang dia maju dari kita. Begitu juga Hong Kong dan India. Kebetulan qadarullah yang menjajah kita Belanda. Awak ditipu di Belanda ke Pak? Jolongnya nyo kemari kerjasama dagang. Dinamakanlah POC. Sudah tu kerjasama tani, nyo suruh awak menanam kopi. Buahnya di nyo, daunnya dewak. Sampai kini yang mojo orang awak baru menjual kawa daun. Tu minuman orang tajajah saudara. Anan dicari Belanda sawananya apa? Ameh. Kerana Sumatera ko namanya Pulau Ameh. Sajurai ke Banuruhum, sajurai ke Banu Cino, sajurai ke Pulau Ameh Nangko. Pulau Ameh itu Sumatera. Di mana paling banyak Ameh itu di Sumatera? Di Bangko. Amangko nyebue lah pantun di orang Minang. Pandulang sandulang lai, pandulang Ameh di Bangko ulang lai, panjapui kaji nantingga cako. Kemudian hikmahnya lain, mangko jawi di dabiah ditukar di Allah sama so Nabi Ibrahim jo kambiang hikmahnya. Kalau jadilah Ismail disembelih dulu, ndak dipanggil oleh Allah. Allah kan memanggil ketika Nabi Ibrahim akan mencecahkan pisau di leher anaknya. Dia sudah bulat tekad, istrinya telah memau, anaknya tidak menolak. Lah sairi yang tabuh jo pagih namanya. Ndak ada nan malang ilai. Kalau jo bahasa Minang, kata Nabi Ismail tu kayaknya ketika kadidabiah. Kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi na. Apa nan ayah lihat? Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Namanya atau memasuk. Kalau bahasanya tu bahasa alui tu Pak, bayuyu. Kalau memasuk ndak itu Ismail lawara pitih dan Nabi mencari lantang. Dari ketik pajasirah yang dulu kini lah berumur 11 tahun. Lawara biayai duiang. Tuah bensin membiayai. Kini wangnya suruh dabih di Allah. Amuh hendak amuh tingkurang dan pisahannya badanang. Tu paksaan. Tapi bahasa Nabi Ibrahim tak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah oleh ayah dan ibunya itu? Qala ya abatif'al, kerjakanlah ayah. Ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan. Kok jo bahasa Minang Pak? Nabi Ismail tak pandai bahasa Minang tu, tapi kok jo bahasa Minang.
Sepanjang kato-kato ayah nan tanta kepada ambo, bak padi boneh satangke indak sabiji jona nampo, bak kayu tarikh samato indak bacampur jo tangan kanan nambo ganggam ya, jo jari mani nambo punjongi, sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang ya, kok ayat di kandung badan indak kalupo tu rasanya. Tu kok jo bahasa Minang, coba ulang lihat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, langan baju lah disensiangan kate jan kanai darah, muko anak lah ditutui jo daun kayu supaya jan maraso ibu mandabiahnya. Bismillahi Allahu Akbar. Kece orang Minang pisau tu ketiba dilihat. Itu hebatnya orang Minang ke pak. Ganggang sapadi itu barakolah ukurannya ya. Ada je celai ukuran orang Minang kok. Baralenya sangin lah je. Anan sangin tu sampai kini mau tak tahu baranan sangin. Jadi sangin le pisau ka mangarek liye, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami berseru kepada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi akan bodabiah ya Allah, wa fadainahu bi dzibhin azim. Ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar dibawa dari Serugo. Asianan beruntung pak. Apa ikmahnya korban diawak ini? Ikmahnya. Kok jadilah Ismail tu didabiah lo pak. Tapaso mendabiah anak tiap tahun. Apalah stresnya lah tiba rewaji. Dicali anak nang dikorbankan tu nang gapu, nang gagah, nang rancak, ndak boleh nang kurui, nampak tulang rusuknya ndak boleh, harus nambah daging. Kok lain limo anak dikorbanan cik tinggal jompel. Aku anak cik, mah tinggal kalau di Nabi. Dia buat dulu anak pun anggap panyantun tu pak, panggalak, panalepon, ya kan pagarah. Padahal enggak puak gagah lah tu. Tapi kok kadidabi mungkin tak mau. Namanya si Padli tinggal di Cakung. Padli tahun kini ko ayah bermimpi nak kecil Allah Padli nang kadidabi rewaji tahun kini kan. Hanya nak kawangi dah pak, nak kawangi, ya kan? Tapi ya katanya, ya ayah kalai gapu aja. Umur ayah lah 70, lah patut mati je. Aku ayah saja tidak biarlah. Ala kecewa. Itulah hikmahnya. Tidak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nan kita dah biar tu binatang korban. Nan perlu kita kaji korban kau tidak pakaro mampu ke doa. Tapi pakaro mau. Apa mengkamu bape Android membeli paket barasa tahun. Itu kan dek mau. Orang yang tak mau pak apa biasa saja. Ya kan? Barasa tahun membeli paket. Nan parokok bara membeli rokok sari. Berkorban tak satu. Nyo karate dek melekat di cewek.
beli paket mampu, beli rokok putih boleh je merokok. Ya kan, sebatang Ustaz, nak ada orang merokok 2 batang dah, memang sebatang. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, ambillah 5 tahun pensiun kau kalau tiba Agus. Tapi bisa berkorban, Pak. Mau? Mana buang taruh? Ya kan? Sebab orang lepas pensiun kau, Pak, tak sekarang dulu gaji lain. Tak sekarang dulu lain. Mana buang? Kalau kita mau menabung, jangankan orang pensiun, yang pasti ada melakinya mati kok 2 juta akan menerima je 2 juta tu melakinya mati. Ya kan? Ditabungkan sebagian bisa. Adulah orang bertanya berapa halonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran salah ke Allah. Tapi Nabi nak senang hati umatnya, jawab, min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cie pahalanya, dihitung 1 kebajikan. Awak je lah kan hitung bulu jawi tu, Pak, janggui embok baralai. Apa kan hitung bulu jawi? Begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kaum muslimin, supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doanya kan tak panjang itu. Allahumma aftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya ya Allah, agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan hikmah dari Engkau. Kaum muslimin para jemaah, dia ambau kemari pai ko dimbau orang walaupun banyak di negari awak, Pak. Petang ko kamai 50 kota sekali tu ambau ke Zinan. Ambo terima sejarah Zinan dari ma orang mai. Sabuk jalannya, Pak, belok-belok dalam rimbo. Mungkin dulu alun ada jalannya. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu jo perahu dari sungai. Iya kan? Apalah buahnya di segari diunyi macam. Iya kan? Apailah Pak ke Zinan? Dari ma orang mai kau tinggal. Dari masanya dulu. Iya kan? Tak mungkin melalui bukit lurah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau ndak joto lah Pak, mungkin sampai kali cakap jari mau alun tibo jak Zinan. Alun tibo ni jauhnya negara itu. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis, di balik bukit ada negari. Itu bukit lo balik, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada lurah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada lurah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3.000 km per jam. Tapi dia ada lurah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan? Dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yaitunya Allah. Itu langkah kita fikir saja gini. Sebab di mahsyar nanti nak ada bukit lain. Data saja, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tidak taluknya di tabangan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari itu. Karena apa?
karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika hidup ganyoba. Di akhirat nanti awak menuai selai nan kadituai itu sesuai jonan kita tanam. Mengko jangan menanam kacang miang selama hidup ko, tanamlah kacang kedele, tinggi gizinya dimakan orang. Tapi kalau kacang miang lo dituai di akhirat nanti. Di Minang dua namanya tu pak, ada di nama orang kacang miang, nang kedua namanya bio-bio. Nan banamo kacang miang galanya si bio-bio biasa hidup di baluka. Dia ingin serupa orang pulau bagayu di jalan tanah. Iya kan? Buahnya labik baduyun-duyun sabantu jo kacang paga. Kulit bakilik kunyang ameh aluih bak bulu anak kucing itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Barala sakit kapadiahnya tanya ke orang nalakane ambo alun mencuba lagi. Anjan jadi bio-bio ko awak hidup di tengah masyarakat. Jadi awak hendaknya jadi batang anau. Ada tak apa dan orang lintau? Baik. Batu bulik, balai tongah, tapi selo, lubuk jantan, setangkai, kawai, awaduri, Tanjung Bonai atau lintau saja. Ambo kalau mengaji kesenan pak kepatanggo nyuwe orang teh taluan niro, ko teh talu agalah. Teh taluan niro pak. Bamang ko itu sinan banyak anau. Apa ko anau ko batang Ustaz? Caliak de Ustaz batang anau tumbuh nak rago ka ditanam gadang nak usah ka dipupuk barabui sige nak memanjik. Jadi asa do anau nyopanjik de sige. Tumbuh tak rago ka ditanam gadang nak usah sige memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat jo sagu anau tu pak. Ada kalau main meretek-retek tu, tu diserang kerambi retek. Kalau main gegek nama, iya kan? Bisa dibuat lapek, bisa dibuat lompong. Nan el jope itu sih banyak bahasa Minang. Lapek, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak aku tanya, lapuk je. Lah habis sagunya tabuang batangnya indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dielap kalite juga kasau kapaga narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Atu anau tu pak. Buah niro manih buahnya lama. Kok diabuih niro tu menjadi saka gulu anau no. Diparam menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, saganya ambil ke kalam, ijunya lapih ke tali. Laika namuah miang nalake di pelapahnya paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh taki rang namokan jorabu mangkonyo itu. Atu anau tu pak. Jadi anau tu tak ada nan tabuang cik jo. Amo de tua awak andaknya di tengah masyarakat. Iko awak alun mati le orang tak tahu saja awak lentai lah bentuk mati saja. Tu tak ada gunanya duit lo lecak mati mana. Jadi anau tu batangnya nanindak gadang bana. Kok jatuh silaro tuo jatuh balungguk di rumpunnya indak menggaduh kiri kanan. Indak memilih tampai tumbuh di lereng di tanah data walau di gurun tanah lapung inyo basanang hati juga mudah hidupnya ya kan
bermanfaat bagi alam sekeliling. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas man yanfa'un nas. Manusia nan paling baik tu nan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa berfikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak percuma apa yang kau ciptakan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.